Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kita akan masuk ke bab baru nih, yaitu kesebangunan dan kongruensi. Mau tahu apa itu kesebangunan dan kongruensi? Tonton video ini sampai selesai. Nah semuanya, kita kesempatan kali ini akan belajar mengenai kesebangunan. Nah, coba kalian lihat materi yang ada di layar kalian. Dua bangun datar sebangun. Perhatikan gambar berikut. Di sini Bapak sudah menggambar dua buah persegi panjang. Persegi panjang pertama yaitu persegi panjang ABCD. Yang kedua, A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Dengan masing-masing panjang dan lebar yang berbeda-beda. Nah, sekarang coba deh kalian lihat dua gambar tersebut. Dari dua gambar tersebut kita bisa menentukan nih. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, kita lihat ya, ternyata AB itu bersesuaian dengan A aksen, B aksen. Begitupun dengan BC, bersesuaian dengan B aksen, C aksen. CD bersesuaian dengan C aksen, D aksen. Dan DA bersesuaian nih dengan D aksen, A aksen. Nah, yang kedua, kita bisa menemukan sudut-sudut yang saling bersesuaian. Nah, di sini kamu bisa lihat ya bahwa sudut A di sini pasti bersesuaian dengan sudut A aksen. Begitupun sudut B dengan B aksen. Begitupun dengan sudut C dengan C aksen. Dan begitupun dengan sudut D dengan D aksen. Namun perlu diingat ya, tidak semua gambar bisa bersesuaian seperti halnya persegi panjang. Nanti kalian bisa lihat dari perspektif yang berbeda. Nah, poin ketiga, kita bisa menentukan nih perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Sekarang coba, panjang AB kan 3. Per panjang aksen B aksen itu 6. 3 per 6 berapa? 1/2. Oke. Sekarang kita cek panjang BC dibandingkan dengan panjang B aksen C aksen. Di sini berarti 2/4 sama dengan 1/2 juga. Sekarang CD. CD ya, karena sama-sama panjang ya, berarti dia sama aja si AB. Berarti di sini 3 per C aksen D aksen sama aja 6 ya. Oke, 3/6 sama dengan 1/2. Yang terakhir DA. DA itu sama aja 2 ya di sini. Oke, 2 berbanding D aksen A aksen sini 4. Ya, jadinya 2/4. Berapa 2/4? Ternyata setengah. Nah, ternyata gambar persegi panjang ABCD sebangun dengan bangun datar A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Kenapa? Karena yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar, ya. Yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian juga sama, yaitu 1/2 semua. Jadi kesimpulannya seperti apa, Pak? Nah, kesimpulannya, dua bangun datar nih dikatakan sebangun ya. Dengan syarat ada 2. Yang pertama, perbandingan semua sisi-sisi yang bersesuaiannya punya perbandingan yang sama. Yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Dari contoh tadi ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Semuanya 90 derajat karena tegak lurus ya dari persegi panjang. Sedangkan perbandingannya dari konteks soal yang tadi kita bahas, ternyata semuanya memiliki perbandingan 1/2. Maka persegi panjang ABCD dengan persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen adalah dua buah bangun datar yang sebangun. Gimana? Cukup jelas ya? Syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Oke, biar lebih paham, kita lihat ke contoh berikutnya nih. Nah, perhatikan gambar segi 4 berikut. Kita lihat ya, ada 4 buah bangun datar. Perhatikan segi 4 yang pertama dan yang kedua. Kita lihat yang pertama dan yang kedua. Kita disuruh menentukan mana sih bangun datar yang merupakan sebangun. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Betul nggak sih? Ya, sama ya. Ini, dan seterusnya. Oke, ini cocok. Karena besarnya sama, 90 derajat semua. Nah, perbandingan sisi-sisi letaknya atau sisi-sisi yang bersesuaian kita lihat ya. Di sini 6.
di sini 3. Berarti 6/3. Di sini 4, di sini 2. Berarti 4/2. Kalau kita sederhanakan, ini kan sama-sama 2 ya. 4/2 sama dengan 2, 6/3 sama dengan 2. Nah, artinya perbandingannya juga sama antar sisi-sisi yang bersesuaian. Karena sudutnya yang bersesuaian sama besar, dan perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama besar, maka dia dikatakan sebagai sebangun. Ya, jadi segi 4 yang pertama sama segi 4 yang kedua adalah sebangun. Nah, sekarang kalian lihat coba. Segi 4 yang pertama dibandingkan dengan yang ketiga nih. Ya. Oke. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar. Di sini 90, sini juga 90. Dan seterusnya. Nah, tinggal kita buktikan perbandingan sisinya apakah sama juga. Sekarang kita lihat. Di sini dia punya lebar 4, di sini 4. Oke, 4/4, 1. Sedangkan di sini dia punya panjang 6, di sini ada 4. Berarti 6/4. 6/4 sama dengan 1 enggak? Tidak sama. Karena perbandingan sisi yang bersesuaiannya tidak sama, maka disimpulkan bahwa segi 4 yang 1 dan yang 3 dia tidak sebangun. Oke, cukup jelas ya. Sekarang yang terakhir, perhatikan segi 4 yang pertama sama segi 4 yang keempat. Oke, sudut-sudut yang bersesuaiannya kira-kira sama nggak sih antara persegi panjang dengan jajar genjang? Ternyata nggak sama, ya. Karena di sini 90, di sini belum tentu dia 90. Ya. Karena ini sudah tidak memenuhi yang pertama, berarti udah kesimpulannya pasti segi 4 yang pertama sama segi 4 yang keempat itu pasti tidak sebangun. Kalau kalian mau melanjutkan mencari perbandingan sisinya boleh. Di sini perbandingan sisi-sisi seletaknya ya. Di sini 4. Ya. Di sini harusnya juga 4. Ya, jadi 4/4. Ini ada kesalahan ya. Sama dengan di sini 6, di sini 6. Berarti 6/6. Sama dengan 1. Oke, perbandingannya ternyata sama. Tapi karena sudut-sudut yang bersesuaian nggak sama, maka dia dikatakan sebagai tidak sebangun. Ya, oke. Semoga bisa dipahami ya konsep sebangun dan tidak sebangun. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.